Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra pada program podcast bareng pedagang, sesi podcast bareng kita. Pada malam hari ini saya ditemani oleh dua narasumber yang kecek membahana, pokoknya keren ya. Tepuk tangan dulu untuk para penonton yang ada di studio. Kemudian juga tak lupa juga terima kasih pada para pengunjung yang ada di studio kita kali ini. Kurang lebih ada 500 orang lebih yang lain di rumah. Tapi sebelumnya kami minta maaf dulu pada para penonton karena kami sudah sesuai dengan protokol kesehatan sehingga kami izin membuka masker. Silakan deh, dibuka maskernya. Nah, untuk tema kita pada hari ini tetap jangan lupa dibagikan pada satu grup ataupun satu beranda Facebook masing-masing supaya dapat lencana orang yang membagikan. Seperti saya sapa-sapa dulu netizen sekarang sudah ada yang menyapa-nyapa. Ada Parmin Bilo Weti Ayabihe. Kemudian juga ada Irwan Arifin Taliki ya, seperti akunnya Bung Irwan Arifin Taliki. Jadi orang sudah membagikan itu bisa kelihatan lewat HP kontrolnya saya. Alinggahu mapotulu hello kau ni bu mapanggola ya buti patul hello ya nunu. Kemudian dari Ayah Parmin standby ase Irwan Taliki waalaikumsalam. Kemudian juga ada pemenang-pemenang sebelumnya dari Dinang Abunio up. Kemudian ada Ibu Sekdes Desa Wonggahu waalaikumsalam. Dan Novi Rahman Laya up. Dan Pak Hamid Ali, boleh Pak nonton nih anggo pemenang Samuel yang Mbak komenin pemenang yang kemarin ini Bung Co-founder ya. Dan tak lupa pula tetap saya ditemani oleh Bung Co-founder saya yang luar biasa jari-jemarinya selalu aktif. Oke, kita langsung saja pada edisi sesi podcast bareng kita Senin 25 Oktober 2021 pada tema Yakin Setia coba jadi mahasiswa KKN dulu. Kayaknya Bung Co-founder saya reuni memori. Karena saat lalu 2008 kalau tidak salah sebelum Masehi. Saya pernah saya pernah KKN juga seperti adik-adik ini sudah bisa hadap sini. Jadi saat itu saya menjabat Kordes, kemudian Korcam, luar biasa itu sibuknya. Tapi iya, saya merangkap dua jabatan itu, tapi enaknya pas pulang dua mobil penuh dengan titipan dari masyarakat. Kebetulan saat itu saya jatuhnya di desa Menggupo di Atinggola sana. Kemudian untuk daerah wisatanya itu kami di kota Jins itu, yang jelas paling keren lah. Oke. Kemudian juga apa ini yang ada jakore-kore Nurpan. Kemudian juga kita akan buka donasi pada malam hari ini. Karena posisinya juga ada salah seorang warga yang membutuhkan donasi kita. Itu kalau tidak salah itu beliau ada di Kecamatan Paguyaman Pantai, penderita tumor sekaligus kepala keluarga di keluarga tersebut. Jadi apabila ada teman-teman netizen yang memiliki rezeki berlebihan, bisa langsung ke nomor rekening di bawah ini, ataupun setelah melakukan transfer bisa langsung kontak ke nomor HP yang tertera di layar kita. Langsung saja ke kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Oke, silakan diperkenalkan nama, pekerjaan, alamat dan status. Baik, saya Siti Nur Arifah Huwole. Apa? Siti Nur Arifah Huwole, Kak. Huwole. Ya. Namanya itu ya. Iya. Biasa dipanggil ya? Iva. Oh, saya pikir biasa panggil Nurfan. Oh, tidak ya. Iva ya. Iya, Oke, supaya iya. lebih enak manggilnya kan. Pekerjaan sekarang? Mahasiswa. Selain mahasiswa ada pekerjaan di luar? Kerja tugas misalnya. Fokusnya di mahasiswa sekarang ya. Alamat sekarang? Alamat tinggal di Perum Tolopetao, Perum Kecamatan Dungingi. Tomula Butao Dungingi. Oh, kotas belok kanan. Pokoknya nggak ada Alfamart. Oh iya toh. Memang rata-rata sudah ada Alfamart sekarang. Status sekarang gimana? Single tunggal atau single sudah ada yang memiliki? Sudah ada yang dimiliki. Karena sini pastinya pertanyaan-pertanyaan pancingan ini. Oke, kita pindah ke sebelah kiri kita ada adik kita. Silakan diperkenalkan nama, pekerjaan, alamat dan statusnya. Nama saya Putri Angriani Harun. Biasa dipanggil dengan Putri. ya. Kemudian pekerjaan masih mahasiswa, fokus juga sama-sama ya. Fokus mahasiswa. Alamat sekarang di mana? Di Desa Tilote, Kecamatan Tilango. Desa Tilote, Kecamatan Tilango. Wah, luar biasa. Saya pernah di situ 1 tahun wilayah survei saya. Masih jaga banjir? Iya, masih. Bagus sekali. Insya Allah semua tidak ada DP banjir ya. Iya. Karena saya pernah tak kurung di situ 1 kali. Dan untuk status sekarang, single tunggal atau single sudah ada yang memiliki? Sudah ada yang memiliki. Wah, keren sekali. Dan yang di studio sudah ada yang memiliki semua? Cepat pulang kamu. Oke, sekarang pertanyaan dari Putri dulu. Putri ya? Putri Iva. Oke, supaya saya enak hafalnya.
Pas turun kemarin KKS itu kenapa memilih Desa Kuala Lumpur? Itu dipilih sendiri atau acak? Dipilih sendiri. Dipilih sendiri, jadi Iya. bisa memilih daerah tujuan. Iya, tapi Jadi begitu juga dengan Iya, Iva. pilih sendiri. Pilih sendiri. Meski berlebihan jumlahnya tidak apa-apa. sudah dibatasi Sudah dibatasi sekitaran 15 Orang perempuan, 10 orang perempuan, 5 orang laki-laki. laki-laki. Sisanya terserah abu-abu Kemudian juga ada komen-komen dari Bung Irwan Arifin Taliki. So tahu ini sesepuluh sekret Paguyam Luti bahwa dia mente jangan bongkar kartu. Kemudian ada saudari saya Pita Taib. Saya bangga dengan kalian. Bambang Uwole. Sama marganya. Oh, Uko Uso ada yang memiliki Ipa Papa. Papa, halo Papa. Jadi luar biasa ini ada anak di Papa di sini sementara live dengan saya. Kebetulan satu-satunya podcast VIP seperti ini di Bawah Lem itu adanya di Paguyaman Papa. Asik. Saya kok jadi manggilnya Papa ini. Nah ini untuk produk inovasi desa kita ke Iva. Produk inovasi mahasiswa di desa itu apa saja kan? Biasanya kan ada program dari kampus. Nah ini yang kalian kerjakan di desa. Iya. Kemudian ada yang out of the box. Torang pokoknya selesai program ini, ada yang ingin torang kerjakan di desa ini. Ada tidak program inovasi dari mahasiswa? Silakan dijelaskan. Tentunya ada, Kak. Apalagi? Ada 5 program yang 5 program. Iya. 5 program sebutkan satu-satu. 2 di sini, 3 di situ. Yang pertama yaitu ada pembuatan produk keripik pembuatan produk keripik itu bahannya dari Pisang. dari pisang goroho. pisang goroho Iya. atau pisang semua. Pisang semua pisang goroho. Pokoknya semua pisang dia bisa jadi produk pisang keripik. Iya, yang penting Tapi masih kita pakai goroho sih. Pakai goroho. Iya. Wih, itu saya juga paling suka. Kalau tidak salah goroho itu kan pisang yang dari Bolmong ya. Itu banyaknya di sana. Iya, Kemudian iya. Gorontalo sudah mulai nanam. Kalau di Bolmong sana goroho, kalau sampai di Gorontalo so goropa. Kemudian yang kedua Yang kedua yaitu ada di lapak baca. lapak bazar. Lapak baca. Lapak baja. baca. Lapak baca. Oh, lapak baca. Giat literasi. Jadi ada sudut literasi begitu. Iya, iya. Jadi bisa baca-baca begitu. Iya. Bukunya ada sumbernya. Ada. Itu dari pinjam. bantuan desa Dari atau perpustakaan Bawah Lemo di KKN. satu minggu selesai KKN sudah bisa dikembalikan. Iya. Siapa tahu bisa dijadikan program seterusnya di Desa Kuala Lumpur melalui podcast ini. Siapa tahu juga bisa diteruskan ke ayahandanya Ayah Pagi yang luar biasa keren juga. Wah, itu bisa dijadikan sebagai sudut literasi desa yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi ilmu. Kita kembali ke Putri. Nomor 3-nya untuk produk inovasi desa. Ada pertanian, kemudian ada stunting, Stunting itu apa? Kayak hunting gitu Nurfan ya? kayak Model begitu. imunisasi. Oh, imunisasi Iya. begitu. Oh, ini yang untuk adik-adik bayi. Iya, seperti itu. Itu stunting Nurfan. Saya baru dengar juga. Bukan hunting. Yang kelima, Sama sosialisasi vaksin. sosialisasi vaksin. Iya. Tapi sudah divaksin berdua. Sudah. Sisa Tika Nurfan yang belum. Jadi kalau untuk pertaniannya sendiri bergerak di bidang apa? Itu banyak sih. Kayak sebelum kita turun itu, kami itu melakukan survei kepada masyarakat. Pekerjaannya Iya. apa, bidangnya, kalau misalnya tani, nanamnya tani apa gitu Iya. ya. Kemudian dari segi hasilnya, outputnya itu bisa dijadikan sebagai aset desa itu sendiri, misalnya diolah jadi produk apa seperti itu ya, sampai ke Iya. situ ya. Wah, keren ya. Oke, kita langsung ke giveaway ya. Ini kita langsung ke giveaway, tapi saya sapa-sapa dulu di sini. Ada netizen yang sebentar meneti. Ada Armin Haju, Bung Nurfal segera blokir dia ada. Jurusan apa itu yang Vekon ya? Kayaknya saya belum sebut Vekon. Hah? Mantan ketua senat dia. Oh, si Armin ya? Tapi tidak terkenal kayak orang tuh. Jadi si Bung Armin Haji ini salah satu pemuda kreatif di Paguyaman, YouTuber juga. Itu kalau tidak salah channelnya itu apa dulu? Anak Durhaka ya? Anak kedua. Jadi channelnya Bung Armin ini salah satu tim juga dengan kita di tim podcast. Itu jangan subscriber. Itu channelnya itu Anak K2. Dia sementara menonton. Jurusan apa itu yang Veko? Nah, ini pertanyaan tambahan. Jurusan apa? Akuntansi. Yang di sebelah? Akuntansi juga. Sama-sama akuntansi. Iya. Jadi kalau misalnya akuntansi kan perhitungan. Iya. Jadi bagaimana bisa menghitung kadar cinta si lelaki sama Anda dengan pertimbangan-pertimbangan jarang kabar, jarang datang,
dengan sudah tidak perhatian. Bagaimana DP rumus itu? Menghitung pakai jurnal. Ternyata dia bisa siap. Berarti ada DP jurnal itu jurnal hati. Karena oke, kita langsung ke giveaway yang jelas jangan lupa dibagikan ke grup ataupun beranda masing-masing supaya kita bisa dapat lencana orang yang membagikan seperti akun Arifin Taliki, kemudian juga akunnya si Bambang Huole. Oh, tipe apa yang tadi nih? Iya. Sehat-sehat selalu Bapak dan Bunda yang ada di sana yang sementara menonton. Kemudian dari Asri Bakar mana Gorake. Biasa orang di sini ghosting seperti itu cuma sekedar baku sedu karena orang punya podcast begini tidak terlalu rapi-rapi amat. Yang penting orang ngomong inovasi dan potensi. Enak ya? Soal pertama, soal pertama dari saya. Sebutkan. Tapi sebelum itu kita take account dulu dari Bung Kofon. Oke, kita kembali lagi langsung ke pertanyaan giveaway. Untuk pertanyaan giveaway yang pertama, tolong jangan lupa dibagikan ke minimal satu grup ataupun satu beranda supaya dapat lencana orang yang membagikan. Pertanyaan yang pertama dari saya yaitu, di Desa Kuala Lumpur ada 5 potensi inovasi yang sudah disiapkan oleh mahasiswa. Tadi ini dia Indra ada jelaskan tadi. Sebutkan dua inovasi dari mahasiswa yang ada di Desa Kuala Lumpur. Jadi untuk untuk dewan jurinya ini si Iva sama si Putri. Oke ya. Kita lanjut ke pertanyaan dulu. Nah, itu kan dari inovasi mahasiswanya. Kemudian di Kuala Lumpur itu sendiri pasti dong ada kayak brand begitu. Ada yang dijagokan ya. Mungkin ada tidak salah satu potensi di desa itu melalui kacamatanya kalian, wah ini kayaknya ada potensi ke depan ini luar biasa untuk Desa Kuala Lumpur. Dari Iva, mungkin ada? Ada Kak. Apa itu? Yang sudah ada program itu akan dibuat wisata sawah. Akan dibuat wisata sawah ya? Iya, Wisata sawah di? Dusun Palawija. Dusun Palawija. Woi, dusunnya Bung Nurvan, tempat studionya kita ini ya? Iya, Lo- di sini. Dusun Di lokasi. Palawija itu lorong 5, Nurvan. Ampa. Oh, lorong Ampa di sini kan? Iya. Oh, itu yang saya lewat tadi itu ya. Yang galap-galap. Kemudian juga cuma satu itu untuk potensinya wisata. Yang lain bagaimana Putri? Mungkin ada dari kacamata kalian sebagai mahasiswa, oh, ini desa kayaknya punya potensi besar deh ke depan. Ada tidak selain wisatanya? Mungkin dari kerajinannya atau apa? Kalau memang sementara belum ada ya belum ada, gitu aja. Belum ada ya? Iya. Karena kebetulan untuk potensi Desa Kuala Lumpur sesuai analisis kami dari Pemuda Kreatif kemarin ya 2019, itu salah satu yang punya nilai jual ke depan itu akan pesat itu adalah wisata sawah. Iya. Itu tahun 2019 sudah kami bahas. Sehingganya tadi sudah berapa lama saya lewat, saya hanya memastikan ini sebenarnya apa. Alhamdulillah terjawab. Dan untuk desa sosialnya juga itu sudah ada 2 objek wisata. Yang pertama Bukit Seribu Iya, Batu, Bukit Seribu dan Batu. yang kedua ini sementara perampungan juga untuk kolam renangnya. Dan jangan lupa untuk para netizen, hari Kamis tanggal 28 Oktober ada peringatan Hari Sumpah Pemuda di Bukit Seribu Batu mulai dari pagi hari sampai bosan sore hari. Yang jelas kita rame-rame di sana. S dan K berlaku, paling bodoh 2.000 setau uang tiket di situ. Jadi pokoknya orang ramaikan potensi wisata yang ada di Paguyaman karena dari kita akan kembali ke kita. Langsung kita lock jawabannya. Ini masih saya baca dulu komen-komen dari netizen. Giveaway dulu Pak Indra yang seru di podcast Indep giveaway. Buti tali emat teh Irwan Buti. Kemudian dari Endang Nalole Baderang sementara menonton. Oke. Jadi jawaban akan kita kunci 5 menit ke depan. Kayaknya di sini ada sponsor kita yang sementara menonton ini Bung Co-founder. Itu Bung Yonex Bokingo. Jadi sponsor kita pada malam hari ini untuk produk giveaway itu dari Bung Yonex Bokingo. Nah, Bung Yonex Bokingo ini memiliki usaha banyak. Saya jelaskan salah satunya itu adalah rumah makan. Jadi di rumah makan itu segala menu-menu produk itu Gorontalo dan dibungkus dengan modernitas milenial. Wah, keren. Dengan request pedas sampai level tak terduga. Kemudian juga ini ada Arif Abunio memang penonton ini sementara menonton. Jadi pertanyaannya saya ulangi 2 menit ke depan saya akan lock posisi. Ada inovasi yang dibawa oleh mahasiswa itu ada 5. Saya minta 2 ya. Saya minta 2 saja disebutkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke Putri.
biasanya seseorang itu kalau ingin dia memiliki kesuksesan ke depan, pasti dia sudah mulai coret-coret cita-citanya. Iya. Ke depan saya harus jadi apa? Ke depan saya harus jadi apa? Jadi mungkin kan sudah disiapkan memang. Mulai dari sekarang saya nggak usah leha-leha, saya fokus belajarnya supaya ke depan itu enak, enteng kayak gitu ya. Nah ini, what the big target of yourself untuk kedepannya? Apa sih target untuk diri sendiri ke depan? Masa saya cuma mau jadi seperti ini terus? Masa saya menjadi, mungkin ada cita-cita yang ingin dicapai tapi sekarang belum, dan sudah dimulai dibuat pondasinya dari Putri. Yang pastinya saya pikir harus bisa membiayai diri sendiri dulu. Wih, keren ya. Bisa Kalau saya menghidupi bisa, diri sendiri, iya, mandiri ya. Sudah keluar jadi beban mama. Kemudian Kalau so bisa bertanggung biaya sendiri seperti skincare, skincare, yang seperti itu mungkin so mengurangi skincare itu apa, Nurfan? untuk Ini, wajah. Apa itu? Fresh care. Jadi, ini yang make up perempuan ini yang perawatan iya, siang sore perawatan, malam. iya. Oh begitu ya, satu basah bunyi, Iya. dua curpal begitu. Iya, itu kan lumayan price toh harganya. Itu harganya itu luar biasa loh. Iya. Ratusan ribu kalau tidak salah itu. Iya, jadi bikin mama dan papa sering juga sering dapat marah. Tidak kalau- juga sih, tidak cuma juga. Enak ya. kadang saya sadar diri. Sadar diri dengan Buat meminta sama Iya, mama begini. buat Kapan kita bisa beli sendiri? Iya, kapan Weh, bisa beli luar sendiri. biasa. Insya Allah saya doakan Putri bisa jadi wanita karir ke depannya. Iya. Karena apa namanya, prospek masa depan seseorang itu bisa dilihat dari aura wajahnya, dan itu pasti. Wih, kayak peramal kita ya. Tapi kita sapa-sapa dulu ini. Si Armin Haju, kenapa buat Putri terus ya? Tinggal kita bahas ngana marah. Kemarin ngana Armin. Kemudian ada Bung Julfikar, sementara menonton ada di Mutiara. Tenurvan Auna kayaknya hilang suara di podcast kali ini. Irfan ada komen kan? Jauh dari mic hilang. Kemudian Lisna Jematiti, so tidak kedip ini mata kayaknya Lisna Jematiti ini kayaknya saya kenal ini Lisna. Orang Parungi. Orang Kali ini Tulisna. istri Ayah Irwan. Ayah Irwan. Wah, sehat selalu, itu adinda saya di Seker tuh. Kayaknya masih tinggi dia. Kemudian dari Vita Taib, pandangan ini rupa lain. Tika so pensiun, no what? Tika so pensiun. Karena mereka saksi perjuangan cinta saya. Wah. Oke, dan untuk Iva sendiri ya, kebetulan nanti Papa nonton ini. Apa the big target of yourself ke depan? Membahagiakan orang tua sih. The first. Iya. Oke, kemudian Karir. Kemudian sementara itu dulu. Iya. Oke, jadi dari tadi saya tanya antara si Putri sama si Iva tidak menyebut pasangan. Wah, baik nih. Awas, kita sudah mulai masuk di materi ghosting. Apa pengaruh pasangan terhadap usaha untuk kita harus capai ini target? Apakah dia mendukung atau gitu-gitu aja atau gimana? Mulai dari Iva. Apakah ada dapat dukungan dari pasangan begitu-begitu? Tentunya ada. Tentunya ada ya. Papa deh ngerti, Iva ada bilang ada. Kenapa Nurpan karena sopin itu komen dari Lisna mati bening. Ya. Oke, kita langsung lock untuk soal dua inovasi dari mahasiswa KKS di Kuala Lumpur ya. Ini sudah mulai aneh komen-komennya ini, jadi saya skip saja dulu. Dari Robin Dai, Tenurpan mana? Ada di balik layar dia. Jadi kita langsung lock posisi orang yang menjawab. Ini saya baca-baca dulu komen-komen dari para netizen. Ada Muliska Imantul, weh mantap betul, dari Jakaria Rusman. Ini nih, adinda saya juga ini, junior saya Adem. Wah, kayaknya dia dari luar ini. Julfikar Gas, Robin Dai, Nurpan, Linda M.A. Feli. Salam kangen dari keluarga untuk Putri. Kakak ipar. Kakak ipar ya, halo kakak ipar, kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Weh, semoga yang di sana juga seperti itu ya, amin. Amin. Dari Desi Umar, up, Robin Dua Nurpan, amin. Kayaknya ada Walauti, skip. Robin Dai SBS, Nurpan Mailong Walauti, kuat pengen Nurpan. Oke, dan untuk pertanyaannya kayaknya belum ada yang menjawab pas ya.
Belum ada yang menjawab pas. Kalau untuk jawaban wisata sawah dengan taman baca itu inovasi desanya. Yang saya tanyakan itu inovasi yang dari mahasiswanya langsung, yang 5 item tadi disebutkan di awal kita ngomong. Nah, oke. Sekarang kita pindah ke tema. Nah, ini untuk tema ini keren ini. Jadi temanya ini malam. Ini untuk soalnya masih jalan ya teman-teman ya, belum ada yang jawab. Temanya malam ini sama ya, malam ini dengan ini malam sama. Yakin setia? Coba jadi mahasiswa KKN dulu. Wah. Nah sekarang pertanyaan itu saya kembalikan ke Iva. Yakin? Yakin. Di mic, yakin? Yakin kak. Dari angka 1 sampai 1000 berapa persen? 1000. 1000%. Serius yakin? Serius. Karena biasanya di antara kepercayaan laki-laki dengan perempuan, perempuan itu percaya sekali sama laki-laki loh. Laki-laki yang tidak percaya sama perempuan. Iya. Betul? Iya. Betul ya? Jadi ada dia bilang ya, berarti dia sempat merasakan ya. Nah, dari perempuan itu sendiri, apalagi kan mahasiswa KKN nih, mahasiswa KKN, mereka sering teleponan si Pak itu, apalagi Pak ituannya punya kesibukan di luar tuh. Wih, ngana ini tidak ada kabar, jauh so kabur ngana. Ngana selupa kita di sini. Apa sering terjadi seperti itu, Putri? Iya. Sering ya? Iya sering. Tapi dalam satu hubungan kalau tidak ada seperti itu kayak Tidak seru. tidak seru ya. Jadi bakal terus Putri ya. Boleh juga, yang penting bagus sayang. Yang penting bagus saya. Itu kayak langit kalau tidak ada pelangi tidak ada keindahan lain seperti itu. Wah. Yang tidak pakai indah ini kepala Nur Pan Manyala ini mana. Kemudian si Bung Armin Hajo Abo itu mana anak putih lo oporo keke muha Armin. Kemudian juga ada dari Bung Ardi Hulukati. Siapa itu ya? Kenal ya? Tidak ya? Tidak ya? Kasih kak. Hah? Pacar. Terbongkar. Saya sebut ulang namanya. Bung Ardi Hulukati. Himbulo itu Pak. Nah sekarang materi ghosting sudah mulai. Nah saya tidak tahu itu pasangannya siapa. Entah itu pasangannya si Nurfan atau saya tidak mau tahu. Coba yang jelas siapa yang bisa menjawab itu. Apakah dari IPA dulu. Dari IPA dengan pasangan sekarang sudah berapa lama hubungannya? Lupa. Papa dengar papa. Sudah sekitaran berapa lama? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Di 2 tahun lebih itu lebihnya baik-baik, 2 tahunnya bakal lihat atau bagaimana? Campur aduk. Campur aduk Kak. Karena posisinya dalam pasangan itu kalau tidak saling mendukung, who are you? Kayak begitu. Siapa songana kalau kan tidak mendukung dengan kita? Siapa songana? Kemudian si Putri sudah berapa lama? Sudah mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Wah, luar biasa. Kalau tidak salah ini siapa? Bung Ardi Hulukati itu ya? Ini pacarnya Ibu itu. Ini pacarnya. Ini. Oh, saya kan cuma menebak-nebak ya. Karena tebakan saya berupa pancingan, maka ditunjuk langsung orangnya. Tapi tidak apa-apa sayang. Selama janur kuning belum terbentang, gas kawan. Cuma ghosting ini terus kalau baperan. Oke. Nah ini untuk si Iva nah, apa masalah terberat yang si Iva hadapi di saat komunikasi di masa KKN seperti ini dengan pasangan, bukan dengan tetangga? Apa biasanya? Kecurigaan sih. Kecurigaan itu yang paling tinggi. Iya. Memang kita setiap pangan, amar kita bercuriga jalan terus. Bagaimana itu? Kalau si Iva, si Putri sendiri? Sama. Jadi curiga sekali. Karena nanti di sini pemuda-pemuda Paguyaman ini kan polos-polos, lugu-lugu kayak gitu. Awas opo-opo di belakang. Tidak ada ya. Tidak ada. Kita cuma main-main saja di sini. Jadi ini sudah ada komen-komen. Kita kembali lagi ke soal jangan terlalu span. Sampai sempat tahu ini kenapa boleh ini Nurpan nggak hadapin itu jawaban Pak Ardi di Himbulo itu. Jadi ini Bung Koko dari ini di balik layar tapi dia punya jari kadang menggelitik. Oke. Untuk soal yang tadi 2 inovasi dari mahasiswa tentang potensi desa itu sudah dijawab oleh IT. Dabo orang yang menang pol yang jawab pertama. Yang jawab pertama itu sama dengan yang jawab pertama minggu lalu. Itu Ibu Sekdes. Oh enggak, Ibu Pidata. Kita aplaus dulu untuk Ibu Sekdes. Oh enggak, memang 300 orang lebih yang sisa di ini di studio. Kita tulis nama, oke, sip. Oke, dan ini juga untuk pertanyaan berikut.
Kita ke Iva lagi. Nah, Iva sekarang semester berapa? Semester 7. Semester 7, umur berapa tahun? 21. 21 tahun, kemudian semester 7 rencana wisuda insya Allah sampai semester Semester 8. Kemudian rencana menikah kapan? belum tahu sih, Kak. Belum tahu. Kalau memang itu sudah jodoh, ya mungkin Ya. kita masa bodoh. Bukan gitu ya. Karena biasanya ada perempuan di saat dia sudah fokus dengan karir, maka dia lupa dengan pasangannya. Iya. Itu hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena yang paling setia sebenarnya itu laki-laki. Serius. Tapi di saat mau tanya siapa yang paling cuek itu laki-laki. Kenapa mereka akan tahu hal itu di saat misalnya ada satu pasangan itu putus. Siapa yang paling mengejar? Bukan perempuannya, Iya. laki-laki. Betul ya? Iya. Berarti banyak kali putus dia. Dan ini kejadian ini ke saya. Wow, sakit. Jadi ini ada beberapa saksi hidup juga saya ini sementara menonton ya. Tidak usah bongkar-bongkar banyak itu kartu. Cuma 9 tahun sekian. Weh. Kemudian juga ada komen-komen dari Gen Art Image Ilotuhata Leo. Wah, pokoknya begitu aja dulu Army. Dari Iva sendiri, jika ada permasalahan yang seperti itu kan, misalnya komunikasi jauh, ini kita kayak reuni rasa sebenarnya. Saya juga seperti pernah di posisi ini. Pokoknya kita ini mau ada yang taman-taman. Lalu itu belum video call itu Nurfan, masih BBM. BlackBerry itu Iya. Messenger itu. Oh, saya tidak ada bang. Tidak ada bagi tengah. Oh iya, insya Allah. Jadi kadang si pasangannya itu tidak percaya. Iya. Iya ya. Woi, jangan terlalu bongkar loh. Tapi dia percayanya tuh ke orang lain, bukan ke saya. Dan biasanya dipasang mata-mata. Kadang-kadang. Oh, kadang. Kayaknya tidak. Jadi memang itu normal. Sebuah hubungan kalau tanpa dilandasi kecurigaan itu hambar. Iya. Karena kenapa? Tidak Pokoknya bakaran. kita percaya. Iya, percaya ternyata balaeng. Nah, itu juga harus jadi penjagaan. Kemudian juga dari karakter juga. Semakin hari semakin tumbuh, jadi semakin pendewasaan itu ada. Putri umurnya berapa? 21. Sama ya dengan Iya. Iva ya? Semester 7 juga? Iya. Insya Allah rencana sudah 2022. 2022, amin. Nikah Amin. kapan? Kalau udah dapat kerja, kalau udah sukses dua-dua. Jadi kalau udah dapat kerja, kalau udah sukses dua-dua. Dengar itu Pak Itua, kayaknya Pak Itua ini ada di sementara. Oh, sementara fokus. Jadi ini untuk adik-adik, saya panggil adik-adik karena Tika ini so tua memang. Cuma saya murah senyum. Oh, jadi oyot muda. Jadi untuk satu hubungan, apalagi di KKI seperti ini ya, memang sih banyak yang mendekat, Iya. tapi ku menolak. Seperti itu ya. Itu kalau dari kita karakter di sini sih, saya cerita sedikit untuk karakter kita di sini. Soal pendekatannya kita itu tidak ingin yang lebih sebenarnya. Iya. Kelebihnya itu hanya untuk penjagaan dan ingin kenal dekat. Kapan lagi ada orang dari luar datang ke kampung kami seperti itu. Kemudian juga sekedar mengeksplor diri. Jangan sampai orang lebih gaul dari orang sama begitu kan. Biasanya ada yang seperti itu kan. Kemudian ada komen dari Bida Taib, bacurat buaya nah itu kita bilang kamarnya apa, so ada orang. Jadi untuk si Iva sendiri nih, sudah 4 tahun kan? Saya Putri. Putri sudah 4 tahun jalanin Iya. hubungan. Nah di 4 tahun itu kan banyak masalah apa semua. Pernah tidak berapa kali masalah dengan orang ketiga? Lebih dari 1 kali mungkin. Si laki-laki atau si perempuannya? Atau draw? Sama-sama. Jadi draw ya. Sengaja saya langsung kasih lari begitu supaya tidak ada awas sekarang sama ya. Jadi itu normal. Iya. Karena kenapa? Di saat mau laki-lakinya atau perempuannya, masa-masa pemilihan itu akan ada. Iya. Wah, kita setia. Yang setia itu cuma Nabi. Serius. Itu Nabi. Kendati pun akan ada yang setia berikut. Kalau misalnya masih ada nabi-nabi berikutnya, mungkin Nabi Indra karena orangnya paling setia. Wah. Tapi tidak ada ya, kita bukan main-main masalah Nabi. Cuma karena memang Nabi kita teladan yang baik. Dia setia sekali, alhamdulillah. Kemudian juga salawat juga untuk dia. Insya Allah sampai ke sana ya. Apalagi lagi hari ulang tahunnya ini, hari kebesarannya ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya ada Sukade, orang masih di studio. Oke, untuk pertanyaan yang kedua.
Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan, jangan lupa share. Pertanyaan giveaway yang kedua, sebutkan brand desa Kuala Lumpur. Sebutkan brand desa Kuala Lumpur. Jangan lupa dibagikan agar siapapun yang menjawab, jika tidak ada lencana orang yang membagikan meskipun benar, maka jawaban kami abort, kami batalkan. Jadi pertanyaan, apakah brand desa Kuala Lumpur? Akan kita lock 5 menit ke depan jawabannya. Jadi untuk yang mau main silakan karena kita fair, yang di dalam studio juga mau main, mau komen-komen apa semua, silakan bebas. Yang penting jangan lupa dibagikan. Ya. Oke, untuk pertanyaan berikut sebelum iklan, kita ke Iva. Nah, untuk ke Iva sendiri, bagaimana respon orang tua di saat si pasangannya datang ke rumah? Pernah datang ke rumah? Iya. Karena memang pacaran yang baik itu pacaran diketahui oleh orang tua ya, bukan oleh orang hutan. Tahu orang hutan? Pacaran cuma batu ukar di sabla. Itu tidak baik gitu ya. Jadi mending datang langsung di rumah. Assalamualaikum Pak. Ya, ini pertama kali datang ini, biasanya si laki-laki itu orang yang paling panik sedunia itu laki-laki. Kapan dia panik? Pertama kali datang menghadap Mbak Apel. Jadi dia tidak tahu apa yang dia menjawab. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada salam? Biasanya begitu, kaget-kaget. Nah, apa respon orang tuanya Iva pas pertama kali mengetahui bahwa ternyata kita anak ini sudah ada pasangan? Baik sih Responnya gimana? Baik. Respon baik Alhamdulillah dapat respon baik. Serius ini? Iya. Jangan sampai dapat cumi ini. Tidak ada itu. Cuma yang jelas habis itu ada motivasi dari orang tua. Wah, mantap. Sama. Kalau dari Anu sendiri sama si Putri sendiri gimana? Baik juga. Bisa diceritakan sedikit pengalaman pertama si cowok datang ke rumah? Waktu itu kan kelulusan, terus ada coret-coret SMA. Kelulusan. SMA mana? SMA 3 Gorontalo. SMA 3. Pas Kemudian kelulusan itu kan kita coret-coret kan, coret-coret baju, terus pulangnya tuh sampai malam. Terus diantarnya ini. Iya, terus diantar sama pacar. Bilangnya tuh cuma kakak senior paskibraka. Oh, kasih ini sedikit ini dia Iya. punya kebenaran ini. Oh, baru. Bilangnya tuh pertama cuma kakak senior paskibraka. Terus mama itu macam udah ngerti, udah paham. Terus ya ada tinggal sama mama bercerita. Semua, bongkar ini. Iya, belum sih, cuma mama kayaknya mama setahu. Oh, dari gerakan itu sudah dapat tahu kan, dari Iya. pandangan, dari apa sama itu gestur, Iya. gaya bahasa apa sama itu sudah dapat tahu. Ada bilang Bataman supaya dorangnya ndak mau dapat buang dengan apa? Got apa itu? Air got Iya. itu apa semua itu Bung Nurfan itu DPC Iya, di situ. pengamanan. Bilang ada bakawal Oh, pulang. bakawal ya. Oh, Iya. mantap sekali. Jadi tetap orang tua mau dapat tahu pertama ya. Iya. Dia sudah dapat tahu pas saat itu tipe Iya. itu datang ya. Iya. Kalau Liva bagaimana? Tipa pikir dia mau lolos, saya tidak tanya hal itu. Bagaimana perasaan pertama kali ini bahwa si mama atau tipa pada dapat tahu tipa pecoit. Bisa diceritakan pertama kali bagaimana? pertama kali datang di rumah itu sebagai senior. Jadi ini Senior dua-dua. jadi ini kartu ternyata masih tokcer dari dulu sampai sekarang. Itu salah satu cabang keilmuan yang saya gunakan lalu Bung Nurfan. Itu kalau tidak salah itu korban yang ke-128. Tidak. Jadi dia ngaku senior ke orang tua atau si Iva yang bilang ini senior li saya mama begitu ya? Itu masih pertama masih ada pengkaderan Pengkaderan di apa itu? di ini himpunan Di himpunan mahasiswa HMJ begitu ya? organisasi. Oh, organisasi. Jadi dari situ sudah mulai ada kedekatan seperti itu. Mungkin. Baru dia antar ke rumah Ti Iva. Iya. Ada bilang Ti Pati mama ini senior li Iva. Yang mama tahu sih senior. Memang sudah. Kalau Ti Papa siapa dulu bapak tadi? Sudah tahu? Belum? Mungkin ya. Papa sudah. Karena memang apa namanya dari orang tua itu biarpun anak-anak mau akal apa semua, orang itu yang mau dapat rasa pertama. Iya. Oke. Kemudian juga ada komen dari apa ini masih ada sosialisasi vaksin dengan stuntingin? Sesudah. Yang wajah pertama itu Ibu Pita Taib.
Kemudian ada komen dari Taulo Ilengi, 4 tahun jalin hubungan tambah 5 tahun. Kita bilang karya apa, jangan bongkar-bongkar, terlalu banyak saksi hidup di sini ini yang menonton. Jadi itu memang betul teman-teman, 9 tahun lebih itu saya jadikan motivasi untuk saya ke depan, karena memang lalu saya kalu-kaluhe sekali sampai dengan sekarang. Cuma apa namanya, dari sisi kita sebagai laki-laki itu pilah memilih yang terbaik, itu tetap akan ada, apalagi dari perempuannya ya. Oke, kita langsung ke soal yang kedua. Apa brand desa Kuala Lumpur? Apa brand desa Kuala Lumpur? Yang menjawab akan kita lock sisa 2 menit ke depan. Untuk itu kita take iklan dulu, Bung Co-founder. Oke, kita kembali lagi masih dalam acara podcast bareng kita bersama adik-adik KKN Desa Kuala Lumpur ya. Ada Iva, ada Putri, dan ada Indra. Kata-kata masih Solo. Oke, untuk soal brand desa Kuala Lumpur, kayaknya belum ada ya. Brand desa Kuala Lumpur itu tadi sempat disebutkan. Brand desa Kuala Lumpur belum ada yang jawab ya, belum ada ya. Oke, kita pindah dulu ke Iva ya, Putri. Saya sering tertukar apa namanya? Masalahnya sama umur, face, hampir baku ambil, baru posisi pas seperti itu. Itu biasanya itu kita kalau di studio begitu biasa pakai password. Passwordnya itu satu kata disebut 3 kali. Nanti itu Iva bisa dengan Putri bisa ulangi satu serentak ya. Bisa ikut ya. Itu passwordnya itu pi. Pi. Ya, 3 kali. 1 2 3. Pi. 3 kali. 1 2 3. Pi. Ya, Mami. Batangan Nurban. Oke, kita ke Putri dulu. Biasanya dalam satu hubungan itu ada panggil-panggilan sayangnya. Ya. Wah, sengaja saya tadi ada intro tadi itu. Pih ya Mami ya. Kalau untuk Putri sendiri panggilan sama si bebeknya apa? Honey. Madu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu honey itu kan madu. Jadi kalau si laki-laki manggilnya sama si Putri lebah, mongi. Kalau untuk si laki-lakinya manggil si Putri apa? Sama honey. Sama, honey kuadrat. Iya. Begitu, honey kuadrat. Honey kuadrat keren. Kalau lama-lama sudah jadi handuk. Kalau untuk Iva, nama panggilan sayangnya apa? Ai sih, Ai. Apa? Ai. Singkatan si ayang sayang. Simple. Ai itu Ayang Indra, gitu ya? Bukan ya. Jadi itu untuk apa namanya, panggilan sayangnya si Iva ke dia. Kemudian dari dia ke Iva apa? Ya sama. Tidak boleh baku play, tidak boleh sama. Kayaknya dari tadi Allah sama dua-dua. Oke. Untuk brand desa Kuala Lumpur kayaknya tidak ada yang menjawab. Saya langsung close pertanyaannya. Untuk brand desa Kuala Lumpur, coba saya refresh dulu, siapa tahu sudah ada menjawab tapi saya salah. Itu belum ada Fajrin Tali. Oke, belum ada yang menjawab. Jadi brand untuk desa Kuala Lumpur, tempat tinggalnya adik kita berdua ini, si Eva sama si Putri, itu adalah wisata sawah. Itu sementara dalam pembangunannya itu ada di lorong 4 ya. Lorong 4 dusun Palawija. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melihat emang bagaimana sih persiapan pembuatan wisata sawah? Jadi sebelum bandara. Tinggal lo ke Kuala Lumpur mau bandara Itu teman-teman bisa lihat proses persiapannya di dusun Palawija. Kita baca dulu komen-komen di sini dari Rahmat Duengo. Priska Tui, saking banyaknya nggak bisa disebut. Ada yang kenal sih? Rahmat Duengo. Di sana. Jadi dia di situ di komennya itu ada pakai enggak. Kemudian Nina Ngamunio persawahan, bukan itu deh jawaban. Itu dia punya jawaban, itu adalah wisata sawah ya. Kemudian dari Ibu Mun Yusuf, betul itu Pak, saya mamanya Putri Mamanya? Iya, Mama. Halo Mama, Putri aman dengan saya nama Teh Indra. Tidak apa-apa, kita sementara ini Mama lagi program podcast. Di podcast kita ini santai-santai ngomong tentang inovasi dan potensi desa. Jadi untuk ibu sama ayah dan keluarga di sana semoga sehat walafiat ya. Putri alhamdulillah sehat-sehat di sini. Dengan Iva juga. Kemudian Frilianti Jafar,
Dan untuk Armin Haju, halo Ma, tinggal siapa paling enak sama masuk kamar Armin. Nurfan karena belum blokir dia. Habis ini blokir ya. Kemudian juga ini, agak kanu lo boti. Jadi oke, kita langsung pindah ke soal nomor 3. Karena soal nomor 2 tidak ada. Ini gampang-gampang saja karena apa namanya program hiburan santai seperti ini kita bagi-bagi giveaway. Oke. Walau Uti terlambat ti ombas apa Fatimah. Biar saja ngana Uti yang menang start, tapi kalau yang tutup finish di sana orang ngana apa? Batang ngana Armin. Nah, sebutkan nama. Standby Bung Co-founder untuk soal giveaway nomor 3. Sebutkan nama lengkap dari Iva. Orang tua tidak boleh menjawab. Orang tua tidak boleh menjawab. Apalagi ada Tiom sementara ada bak komen amin. Tiom Bambang Hule orang tuanya ya. Jadi insya Allah sehat-sehat selalu ya Pak di sana. Kemudian juga untuk orang tuanya Putri juga sementara menonton sehat selalu. Ini anak berdua sementara alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Itu penarikan kapan ya? Tanggal 3 November. Tanggal 3 November. Iya. Akan berlalu. Jadi agak putar lagu perpisahan di Lagu posko. perpisahan. Oh, tidak apa-apa, terus pakai headset. Jadi ini apa namanya? Ini kan tanggal 25 ya? 25 tadi ya? Iya. Jadi sisa berapa hari 9 lagi? hari lagi. Sisa 9 hari itu usahakan jadikan satu momen kekeluargaan yang kuat di antara masyarakat yang akan ditinggalkan. Apalagi dengan pemuda-pemudanya ya, yang pastinya eksis setiap hari dengan kalian ya. Bantu sana, bantu sini, apa semua. Itu kemarin saya datang ke situ ada kegiatan voli ya? Iya. Itu sudah penutupan? Sudah. Sudah penutupan. Kemudian di voli itu ada berapa tim yang main? Ada 6 sih, tapi 2 mengundurkan diri. 2 menggugurkan kandungan ya? Diri. Oh, mengundurkan diri. Oke. Iya. Oke, jadi untuk pertanyaan yang ketiga tadi, apa dulu tadi Bung Nurfan? Sebutkan nama lengkap. Dari Sebutkan nama lengkap dari saudari Iva. Oke. Dan untuk tidak boleh orang tua jawab. Dan untuk pertanyaan keempat, ini orang langsung bagi di giveaway karena secara tidak sadar orang semua jalan 1 jam. Tapi enak-enak sekarang. Iya. Pertanyaan yang keempat, berapa tahun hubungan berapa tahun hubungan antara Putri dan pasangannya? Tepat jawabannya angka genap. Oke, kita langsung komen-komen enak-enak saja ya. Oke, ada tidak pesan orang tua untuk Putri atau Iva di saat menjalani satu hubungan, misalnya itu hubungan pacaran seperti itu dari Putri? jaga diri. Jaga diri itu utama ya, utama. Tiap orang tua pasti. Kemudian Jangan lebih-lebih. jangan jangan lebih-lebih istilahnya. jangan lebih-lebih. Tetap harus fokus kuliah. Itu juga paling utama, satu deret itu. Itu sih terutama sih jaga diri. Tidak ada timah pesan jangan dulu kuat minta uang no. Tidak. Mau fine sih. Fine, alhamdulillah. Apalagi jurusan apa tadi? Akuntansi. Akuntansi ya. Ya. Jadi Vekon Fakultas Ekonomi jurusannya akuntansi. Jadi ngomong itu tentang keuangan semua ya. Wah, keren. Jadi insya Allah kalau misalnya lulus wisuda kemudian ingin kerja kembali lagi ke Paguyaman. Jadi kalau kaidah dengan Kanurfan ini kan ke depan kita akan buat kantor cabang. Siapa tahu bisa join lagi. Insya Allah, amin ya. Amin. Kemudian untuk si Iva sendiri biasanya sih apa nasihat orang tua ya? Tunggu dulu. Saya baca komennya si Armin Haju ini nama lengkapnya Iva. Jadi dia ada tulis kari Ipa Lup, dia selalu cekumunya. Dari Iva sendiri. Ada tidak pesan-pesan dari orang tua di saat Iva menjalani hubungan dengan pasangannya? Si jaga diri, ingat orang tua. Ingat orang tua ya, betul. Karena orang tua itu jujur saja ya. Apalagi kalau kita anaknya, dan ini juga sering terjadi ke saya waktu di tanah rantau. Orang tua pasti kuat telepon. Iya. Itu dari diri kita sendiri. Kayak ini kuat telepon apa sih tadi ini barusan telepon. Itu yang jelas ada rindu yang besar, dan rindu itu biasa disebut dalam doa, tapi orang tua kadang tidak mengakuinya. Tinggal dari kita saja. Kayak semua menangis kita langsung pindah ke pertanyaan yang berikut itu. Yang tadi saya bacakan itu, siapakah nama lengkap dari Iva? Kemudian yang berikut, berapa tahun hubungannya si Putri dengan pasangannya? Weh. Mama so jawab. Hah? Mana ti mama ini? Aduh, mama jangan menjawab mama. Aduh. Ti
Mama ini orang memang gaul aneh. Siapa dulu Mama Putri tadi itu dia punya nama? Mun Yusuf. Ibu Mun Yusuf. Kemudian di pada ini. Jadi untuk jawabannya kita skip. Ti Bunda coba jawab Ti Mun Yusuf. Kayaknya Ti Mun Yusuf ini apa namanya ya? Salah satu karakter orang tua yang support, humble dengan orang lain yang dekat dengan anaknya. Iya. Itu kelihatan sehat selalu ya Bunda ya di sana. Cuma kita terlambat. Kemudian ada jawaban dari Hamid Ali. Satu Ahmad loh. Nanti ini kan Hamid tidak mendapat jawab DP giveaway. Kemarin kamu ada jawab semua. Dan si Armin Haju, aduh terpule PE pengulama. Awas Poli tidak membaca komen-komen di atas gara-gara sefokus bagombal. Tidak. Boleh. Dan kemudian untuk soal belum ada yang jawab ya. Untuk soalnya itu kita skip. Untuk pertanyaannya si Putri kita skip. Ini dari Armin lagi. Sebelum tim Mama saya dulu yang baca anggota Armin. Ini si Bung Armin ini barusan menikah ya. Jadi kita ucapkan sakinah mawaddah warahmah. Batangan Armin tidak boleh ngana. Kita sok kuncing ngana Armin. Oke. Dari untuk sekedar info juga untuk Iva dengan Putri itu di Paguyaman khususnya boleh. Kan kadang kita berpikir kapan kamar ini mau jadi kota. Mau pesan apa-apa susah sekali pertama datang kan biasanya. Mana ini delivery ini di sini? Ya kan? Gojek, Grab apa semua itu di Bawah Lemo itu sudah ada. Cuma jarang penggunanya. Itu namanya Nujek. Oh, Nujek. Oh iya. Itu direkturnya di depan Iva sama Putri. Di depan sini. Itu kita sudah hadirkan 3 bulan kemarin ke belakang. Itu harus ada karena kenapa kedepannya ini sudah banyak lapak-lapak di Paguyaman. Iya. Apalagi kemarin saya survei di lapangan Molombulahe itu sudah banyak. Jadi untuk kedepannya persaingan siapa cepat ke konsumen itu merupakan salah satu bentuk pelayanan prima. Bagaimana kasihan masih kirim satu barang, si ownernya sudah masuk lagi pelanggan yang satu delivery ke sini. Tunggu dulu, saya masih di jalan. Di mana? Di Tangkobu di atas. Tangkobu. Apalagi konsumen itu kan maunya cepat. Iya. Nah, kita masih di jalan belum mau masak DP produk. Seperti itu kan. Jadi seenggaknya Nujek itu saya jadikan solusi di Bawah Lemo. Sudah saya jalankan, alhamdulillah 3 bulan berjalan. Kita kembalikan ke masyarakatnya mau pakai atau tidak. Yang jelas ke depan semua itu harus digital teman-teman netizen yang sementara menonton. Itu mudah sekali, tinggal pesan apa jadi. Kurirnya ada sesuai jarak. Jadi yang harus dihilangkan pertama adalah kalimat delivery gratis. Kalau mau cepat ya seperti itu ya. Kalau mau lambat delivery gratisnya itu kadang lama. Baru kalau lama mau sampai si pembelinya komplain. Sudah gratis dikasih ini lagi masih komplain. Jadi seperti itu kondisi Bawah Lemo sekarang. Cuma yang jelas ke depan insya Allah para pedagang yang ada di sini itu akan mau ke digital. Jadi kayak si Iva sama si Putri yang pendatang dari luar Bawah Lemo enak. Seperti itu. Cuma kan sekarang si Iva sama si Putri makannya gimana? Sempat cari yang delivery juga. Itu kita berdua di sini adalah salah satu admin di forum jual beli area Paguyaman. Di situ yang mau pesan apa baru tahu ya. Sudah dekat mau pulang baru tahu ya. Jadi itu forum jual beli area Paguyaman itu adalah grup Facebook. Anggotanya 30.000 lebih antara konsumen dengan pedagang. Sistem yang berlaku di dalam juga ada antar langsung, delivery, bahkan ada yang gratisan di situ. Iya, ada deliverynya gratis. Seperti itu. Apalagi si Mas Rujak yang sempat viral kemarin, kayaknya ini Bung Nurfan kita harus episode kedua ya. Karena sudah sukses beli motor. Keren si Mas Rujak ya. Mas Adi ya. Salam ya Mas Adi, bisa sama-sama di sini. Kita baca dulu komen di sini. Komen dari Armin Haju. Dari Kipong Lamara. Halo Nurfan, ini kayaknya Bung Kipong ini masih di Sulawesi Utara ya. Lama-lama di sana kan Kipong. Ada Mbak Eca Juni juga sementara menonton. Novi Rahman Laia. Siti Nur Alifa Huole. Dia. Benar? Benar ya? Iya. Benar ya? Oke, jadi selamat untuk siapa namanya tadi?
Novi Rahman Laya kita cek kalau sudah membagikan. Siti Nur Alifah Wole adalah Arifah. Siti Nur Arifah. Nur Arifah. Iya. Tak salah atau benar? Cuma satu huruf tak salah. Kita langsung bungkus benarkan karena kita giveaway kasih, tidak usah kancing. Seperti itu. Coba bagaimana Bung Co-founder? Kita up dulu. Jadi kita cancel. Kita langsung ini ya, kita langsung komen dengan Bung Co-founder. Oke. Dari Peter Taib. Dari tadi so jawab soalnya kecuali kesan di atas pertanyaan pertama Hamid Ali, baru soal kedua sebelum tikain rebajab tininang abunio sebajab itu bisa tersa busu jaga tersalah boy. Kayaknya tipitain lagi ada bademo. Oke. Jadi untuk apa namanya? Untuk jawaban-jawabannya ini kadang-kadang jaga hilang dari layar. Kemudian juga ada komen dari tenang ada bututan ujek Bualemo. Ada komen dari Ardi Hulukati, Siti Nur Arifah Wole. Betul? Iya. Cowoknya. Tapi minta maaf tidak dibagikan. Cuma langsung menonton. Jadi untuk soalnya kita abort, kita batalkan ya. Kita baca dulu dari komen-komen. Dari Peter Taib, bagaimana pandangan tidak mau beralih jadi sota lewat ini komen hati. Tenang no. Ini mata profesional sudah terprogram dengan baik. Kemudian sebelum Tika Indra kasih ini lagi ada waktu 1 jam lebih ada Rukiah. Kemudian juga dari dari Novi Rahman Laya. Itu kita sudah skip ya, kita sudah skip untuk soalnya. Dan Armin Haju ini sudah dapat pin yang ketiga kali. Oke. Dan untuk sebelum kita pindah ke soal berikut, ini saya tanya dulu pandangannya si Iva. Ini kan Iva jurusan akuntansi ya? Iya. Untuk Iva sendiri bagaimana pandangan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuannya itu untuk ilmu akuntansi? Bagaimana sih melihat tantangan usaha sekarang khususnya yang ada di Gorontalo ya? Yang ada di Gorontalo pas di masa pandemi. Pertama sih lihat target. Lihat target. Ya. Target pasarnya ya? Iya. Itu ilmu ekonominya ya? Kemudian baru sun strategi ya. Sun strategi. strategi. Saya pikir sun strategi. Jadi strateginya di sun. Gimana itu? Jadi ada strategi pemasaran. Ya. Salah satunya bisa disebutkan. Misalnya apa? Kalau misalnya di kita itu ada namanya video marketing. Masuk itu juga ya? Iya. Karena saya itu ingin sekali. Jadi saya itu kemarin jurusannya bahasa Inggris 2005 di UNG. Pas saat si Iva sama si Putri datang sebagai narasumber kali ini, kayaknya saya S2 harus ekonomi. Keren itu Bung Nur. Yang penting si Iva sama si Putri masih ada di situ ya. Woi, modus. Untuk apa namanya? Dari tantangan usaha sendiri secara skop Gorontalo menurut si Iva bagaimana? Ekonominya masyarakat untuk pedagang-pedagangnya. Apakah up, netral atau down? Di masa pandemi kan sudah 2 tahun. Ada up and down-nya. Ada up and down-nya. Jadi kayak lagu ya, up and down and shake kayak gitu ya. Dan untuk Putri sendiri bagaimana untuk kacamatanya Putri dari basic keilmuan akuntansi ya? Iya. Akuntansi dengan masalah pandemi sekarang untuk masyarakat pedagang. Itu sangat mempengaruhi juga sih. Kadang saya mama kan pedagang juga. Oh, pedagang ibu Iya, Mun tadi ya, Ibu iya. Mun ya. Saya sudah ingat tim mama punya nama. Jadi waktu pedagang apa? Banyak sih ada apa? Produk. Ada tas-tas, ada yang sama brand-brand seperti itu ya? Iya, tas, sepatu sama apa? Ini macam elektronik. Elektronik ya. Jadi di rumah Tidak sering ke apa? Merantau gitu, Kak. merantau seperti itu ya? Iya, ke pasar-pasar. Wih, mantap. Cuma yang jelas apa namanya dari si Putri sendiri berdampak tidak ekonominya ibu di saat masa pandemi seperti ini? Iya, awal-awal tahun 2020 karena itu kan awal pandemi. Di situ kan diberhentikan untuk yang sering pergi ke sana kemari. Oh, betul, harus ada Iya. apa namanya surat seperti itu. Iya, jadi terjadi masalah di situ, masalah ekonomi. Tapi
nggak terlalu sekali. Tidak terlalu sekali ya. Iya. Oke. Jadi itu memang sih di masa pandemi ini semua terasa, bukan hanya pedagang saja. Kita masyarakat yang punya pekerjaan tetap saja merasakan efek pandemi seperti Iya. itu. Jadi untuk ke depan hanya doa yang bisa kami kirimkan, apalagi untuk Paguyamang kami targetkan akan jadi kota nanti. Amin. Mulai dari sini, gue keren ini ya. Mulai dari sini. Tapi kita baca dulu komen-komen dari para netizen ini. Ini ada dari Peter Typo di Solo profesional ya, aku profesional bagian pergombalan. Jadi si Ibu Peter Typo ini kayaknya banyak tahu. Jangan bongkar sama kartu Nova asik. Tika kan so pensiun. Bung Armin Haju, kalau boleh saran yang betul DP Jaban langsung pin supaya tidak mudah tindis chat Bang. Bung Nurfan, sarannya si Bung Armin tidak usah dengar. Oke, lanjut. Dari Gen Artemis, lulus dengan gelar dokter, predikat sangat memuaskan. Kumlaut lagi asing. Dan untuk yang terakhir nih, soalnya kita akan kasih mudah sekali. Sebutkan nama dusun brand wisata sawah Kuala Lumpur. 5 menit ke depan kita lock jawabannya. Sebutkan nama dusun brand wisata sawah yang ada di desa Kuala Lumpur. Jadi dusun apa dia? Oke. Dan untuk yang terakhir kita lock 5 menit ke depan ya. Jangan lupa dibagikan. Yang terakhir dari Iva dulu. Mungkin ada pesan-pesan yang terakhir dari Iva. Jadi untuk closing juga ya, untuk teman-teman mahasiswa yang sementara menonton ataupun untuk masyarakat juga yang sementara kan menonton juga ada toh, dan untuk pemerintah. Yang paling utama sih untuk pesan ke ayahanda. Kayak nanya apa pesannya? Ayah apa ti pamba berarti pesan. Apa pesannya? Silakan. Kesan-pesan sih. Kesan dan pesannya atau kesan dan pesan kita ganti saja. Kesan dan pesan selama di sini. Tetap sehat, tetap Jaga kesehatan jaga ya. kesehatan, tetap jadi ayah yang selalu ceria. Iya memang si ayahanda Pangi ya, Iya, Pangi Pak Yunus Pangi. itu memang karakternya itu ada kumis. Tapi di saat dia senyum kalah orang yang di samping yang tidak ada kumis. Itu apa namanya, senyumnya itu luar biasa berkarakter. Kemudian ada tidak pesan untuk pemudanya? Tetap solid sih. Tetap solid. Jadi mereka memang solid sekali di sini ya. Jadi itu saja ya pesannya. Dan untuk si Putri, pesan-pesan untuk yang pemerintah di sini, kemudian untuk pemudanya seperti itu, kemudian untuk masyarakat netizen yang sementara nonton. Untuk ayahanda, terima kasih telah menerima kami mahasiswa UNG. Banyak membantu dalam program kegiatan kami seperti bola voli. Baru untuk pemerintahnya juga tolong jalannya diperbaiki. Ya ke depan itu target bersama ya. Jadi bagaimana Bung Nurfan, kita fokus juga di jalan ya, apalagi sudah mau jadi objek wisata ya. Iya. Jadi ke depan fokus jalannya. Kemudian apa lagi? Tidak apa-apa, di sini kita podcast kita ngomong inovasi potensi tapi positif. Berarti Iya. itu positif. Kemudian Sama jaringannya juga mungkin. kalau jaringannya untuk Paguyamang rata. Oh, rata. Untuk produk Telkom. Oke. Kemudian apa lagi? Dan itu sih, tapi banyak juga kesannya dari terutama masyarakat. Masyarakat di sini gimana karakternya? Baik-baik. Baik-baik sih, Luar baik-baik biasa. Cuma kita terlambat ketemuan ya. Sebenarnya Iya. yang paling baik itu saya di sini. Awas. dari IPA sendiri. Saya lupa tadi untuk pesan ke masyarakatnya. Mungkin ada pesan untuk ke depan kalau misalnya apa-apa. Ada rencana tidak kalian berdua mau datang lagi ke sini kalau sudah selesai penarikan? Mungkin pasiar sama Ibu Masna Ibu Masna siapa ya? yang pemilik posko kami. Ibu Masna siapa namanya? Masna Umar. Oh, Ibu Masna Umar. Jadi Ibu Masna Umar ini kebetulan ada anak-anaknya di sini sementara dengan saya. Jadi Bapak, ada Ibu. tidak ucapan-ucapan untuk ibu kosnya? Dari IPA dulu, dari IPA. Terima kasih untuk Ibu Masna telah menyiapkan tempat rumah yang nyaman, yang layak. Alhamdulillah ya. Dan selalu memotivasi kami. Tapi dia tidak marah-marah ya. Tidak. Oh, soalnya live ini. Orangnya friendly juga, Kak. Oh, friendly sekali orangnya ya. Oke. Dan untuk si Putri, untuk pesan ibu untuk ke Bu Masna.
Ibu Sarange. Wih, sarangnya apa itu, Nurfan? Bahasa apa itu? Korea. Oh, jadi artinya itu sarang nyamuk gitu ya? Bukan. Oh, apa itu? I love you ibu. Oh, I love you. Kami sayang ibu. Oke, jadi kita langsung lock jawabannya. Sudah ada yang menjawab? Sudah ada yang menjawab di sini. Apakah nama dusun yang jadi dewan jurinya si Putri sama si Iva? Apakah nama dusun dari brand Desa Kuala Lumpur Wisata Sawah? Jawabannya adalah Palawija. Benar apa betul? Benar. Benar apa betul? Jadi selamat untuk Bung Arif Abuni. Memang ada, saya baca-baca yang biasa pemenang kemarin ya. Ada Vita Taib, ada Pince Yusuf, ada Nina Abunio, ada Arif Abunio, dan sekarang lagi dimenangkan oleh Bung Arif Abunio. Ternyata itu kita ke depan Bung Nurfan, kita akan adakan program giveaway siapa penonton terbaik ya. Nanti kalau boleh pas ulang tahunnya saya. Dan kebetulan saya punya ulang tahun selewat. Oke, jadi itu saja dari kita. Yang jelas teman-teman, kami minta maaf karena apapun yang terjadi di studio ini hanyalah gimmick kami semata, tidak untuk menyerang person to person ataupun publik seperti itu. Karena kita cuma asik-asik seperti itu ya. Jadi jangan pernah diambil hati, apalagi diambil tangan ke saku kemudian kita langsung open donasi, itu lebih baik. Karena kita malam ini open donasi untuk masyarakat pengidap tumor yang ada di Kecamatan Paguyaman Pantai. Beliau juga sebagai kepala keluarga di situ. Dan selamat datang juga buat owner studio terbaik di Paguyaman untuk voice recorder Bung Noval Hunta. Kita aplaus langsung usir. Oke teman-teman. Jadi saya rasa itu saja ya untuk menutup kita sesi podcast bareng kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua penonton juga yang datang. Kemudian ada pasangannya dari salah satu adik kita di sini. Terima kasih untuk narasumber Bung Iva. Wah, Bung Iva. Jadi biasa panggil Bu sebenarnya, cuma jaga tapere. Saya panggil ini adik, no atau sayang. Jadi masih ada sisa-sisa ghosting ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Adinda Iva, Adinda Putri juga, dan untuk keluarga yang sementara menonton, sehat selalu di sana. Yang jelas tanggal 3 balik ya. Iya. Tanggal 3 balik, semoga selalu diberikan kesehatan untuk keluarga yang sementara menonton. Dan untuk pasangannya juga masing-masing, saya doakan insya Allah ke depan akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan itu harus jadi target, dan itu adalah kewajiban seorang muslim ya, dua-dua ya. Iya, Alhamdulillah muslim ya. Dan untuk Bung Nurfan sendiri, itu kayaknya tadi agak untuk donasinya saya ulangi lagi. Yang mau berdonasi silakan teman-teman bisa melihat nomor rekening yang kami cantumkan di bawah layar kaca ini. Akhir kata dari saya sebagai founder pada program Podcast Bareng Pedagang, sesi Podcast Bareng kita, ditemani oleh Bung Co-founder Bung Nurfan Auna dan para teman-teman di studio, dan ada narasumber Iva dan Putri. Akhir kata kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berkarya, tetap semangat